Mhm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Marisa Khairullah dengan NIM P272420220034 selaku mahasiswa aktif semester 4 jurusan farmasi kelas 4A. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas fitokimia dengan materi glikosida dengan tema identifikasi glikosida pada ekstrak daun pegagan atau herba pegagan. Ini adalah saya. Selanjutnya yaitu ini merupakan jurnal acuan yang saya gunakan pada presentasi hari ini dengan judul Standarisasi Ekstrak Etanol Herba Pegagan atau Centella asiatica. Nah, dalam jurnal ini sebenarnya terdapat beberapa identifikasi senyawa kimia, tetapi pada presentasi kali ini kita hanya akan terfokus pada identifikasi senyawa glikosida, khususnya pada herba pegagan atau Centella asiatica. Next, selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materi inti, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu tanaman pegagan atau yang biasa disebut Centella asiatica. Tanaman pegagan merupakan herba yang memiliki ciri khusus berupa seperti pelepah, agak panjang dan berukuran 5-15 cm. Hanya itu, tetapi herba pegagan juga memiliki beberapa ciri khusus seperti bentuk daunnya yang berbeda dengan tanaman lain serta apa namanya eh, bulu bulu-bulu di bagian batang tanamannya. Nah, untuk tanaman pegagan ini sendiri sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan, baik dari dia dimanfaatkan menjadi produk skincare atau kecantikan, atau bahkan digunakan untuk beberapa obat yang bersifat herba ya. Jadi digunakan untuk kesehatan masyarakat, bisa digunakan untuk kecantikan juga bisa. Next. Eh, Oke, selanjutnya kita memasuki klasifikasi dari herba pegagan atau yang memiliki nama Latin Centella asiatica, memiliki kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, dan selanjutnya hingga nama binominal Centella asiatica. Nah, seperti ini adalah bentuk atau gambar dari Centella asiatica atau tanaman pegagan. Oke, kita mulai masuk ke materi inti, di mana metode ekstraksi. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan metode ekstraksi pada herba yang akan diidentifikasi? Nah, jawabannya karena untuk mengidentifikasi suatu senyawa kimia dalam herba atau tumbuhan, kita perlu untuk mendapatkan ekstrak atau senyawa di mana dia dapat mempermudah proses identifikasi itu. Jadi tidak mungkin kan kita melakukan identifikasi senyawa tapi dengan bentuk tanamannya yang masih utuh. Seperti itu kan tidak mungkin ya. Jadi melalui metode ekstraksi atau untuk mendapatkan ekstrak dari tanaman ini akan mempermudah adanya identifikasi eh, dari senyawa glikosida khususnya pada tanaman herba pegagan, mohon maaf. Nah, untuk metode ekstraksi yang pertama ada metode maserasi. Nah, metode maserasi ini merupakan metode yang berupa perendaman. Nah, jadi
nanti ada herba pegagan atau herba lain ya yang akan dijadikan simplisia terlebih dahulu atau dikeringkan. Setelah itu dijadikan serbuk atau dihaluskan dan dia akan diayak. Diayak menggunakan pengayak dengan ukuran 40 mes. Nah, setelah itu nanti serbuk yang sudah diayak itu tadi akan direndam menggunakan pelarut. Nah, di sini kita menggunakan pelarut berupa etanol 96%. Dan dia biasanya akan direndam atau dimaserasi. Maserasi itu biasanya disebut dengan ekstraksi dingin ya. Nah, ekstraksi dingin itu nanti akan dilakukan di suhu kamar seperti 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, nanti dia itu akan direndam atau dilakukan ekstraksi itu biasanya sekitar 3 hari atau sesuai dengan perlakuannya ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, di sini seperti yang sudah saya tulis di dalam PPT, bahwa serbuk herbannya nanti sebanyak 100 gram dan akan dilarutkan dalam etanol 96%. Nanti dia akan direndam hingga terekstrak atau tersari sempurna. Oke, next. Selanjutnya nih setelah kita mendapatkan ekstrak dari maserasi, nanti yang disebut dengan maserat, ya maserat itu adalah hasil dari ekstraksi dengan metode maserasi. Nah, tidak hanya sampai di situ, untuk mendapatkan ekstrak yang lebih kental atau dengan konsentrasi yang kita inginkan, itu kita akan melakukan pemekatan hasil ekstraksi. Nah, pemekatan hasil ekstraksi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat rotary evaporator dan juga nanti akan didukung dengan metode freeze drying. Nah, untuk alat rotary evaporator ini berfungsi untuk mendapatkan ekstrak kental dengan pemisahan antara pelarut dengan larutan atau ekstrak yang telah dibuat itu tadi. Nah, jadi untuk memisahkan si serat dengan pelarutnya itu tadi, kan kita menggunakan pelarutnya etanol ya, etanol 96%. Nah, untuk memisahkannya itu tadi kita menggunakan rotary evaporator. Jadi pemisahan antara seratnya dengan pelarutnya. Nah, kenapa kita menggunakan pelarut etanol nih? Karena pelarut etanol sendiri bersifat semipolar. Sedangkan flavonoid atau senyawa glikosida yang termasuk dalam flavonoid itu tadi bersifat senyawa semipolar. Nah, jadi untuk menarik senyawa glikosida itu tadi kita bisa menggunakan senyawa yang memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama semipolar. Itu alasan mengapa kita menggunakan etanol 96% sebagai pelarut. Itu ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita proses dengan alat rotary evaporator, nah ini nanti akan didapatkan ekstrak yang kental, cair tapi dia nggak terlalu cair banget. Jadi dibandingkan dengan maserasi tadi lebih kental hasil dari rotary evaporator karena antara maserat dan juga pelarutnya dia sudah dipisahkan. Ya, untuk suhu evaporatornya sendiri itu sekitar 100 derajat Celcius selama 30 menit. Oke, next. Oke, kita lanjut ke metode ekstraksi yang selanjutnya. Nah, untuk metode ekstraksi yang selanjutnya ini kita menggunakan metode freeze drying. Nah, di mana freeze drying ini pengeringan atau pengurangan kadar air, tapi dia menggunakan suhu yang dingin. Nah, jadi kalau kita biasanya mengurangi kadar air nih, biasanya kan dipanasin ya. Kita kali ini menggunakan metode freeze drying ini, kita menggunakan suhu yang dingin. Nah, jadi pengeringan beku dengan metode freeze drying pada ekstrak herba pegagan itu digunakan untuk menghilangkan kadar air tapi dengan sublimasi kristal es dari bahan beku. Nah, jadi dia menggunakan suhu yang dingin bukan suhu yang panas. Nah, untuk beberapa tahapan freeze drying nih, ada beberapa tahapannya ya, mulai dari dari persiapan ekstraknya, lalu ada pembekuan, pengeringan primer, pengeringan sekunder, dan nanti hingga didapatkan produk akhir yang dikeringkan dengan kadar air yang diinginkan. Jadi nanti dia bisa diatur nih teman-teman buat nanti dia kadar airnya mau seberapa sih, berapa persen dari ekstraknya itu tadi. Nah, nanti itu bisa diatur dari uh,
ini si freeze drying ini tadi pengeringan menggunakan suhu yang dingin. Nah, jadi meskipun dia dingin, tapi nanti kadar airnya bisa berkurang nih, sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita mau berapa persen, itu nanti bisa diatur gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kok metode ekstraksi harus berulang kali? Nah, jadi untuk mendapatkan ekstrak dengan konsistensi yang kita inginkan atau nggak hanya konsistensi ya, nggak hanya teksturnya, tapi konsentrasinya juga. Dia misal ekstraksinya maunya yang berapa persen gitu kan konsentrasinya. Nah, itu tadi perlu mengalami beberapa tahapan di mana kalau kita hanya menggunakan maserasi saja, mungkin kita tidak bisa mendapatkan ekstraksi yang kental gitu. Harus ada rotary evaporator, nanti kita mendapatkan ekstrak yang kental. Nah, dengan adanya freeze drying ini, nanti kita akan mendapatkan ekstraksi dengan kadar air yang lebih sedikit lagi dibandingkan dengan rotary evaporator itu tadi. Nah, jadi pengurangan kadar air ini tidak hanya untuk mendapatkan konsentrasi dan juga konsistensi yang kita inginkan, tetapi juga memiliki tujuan lain. Nah, kira-kira tujuannya apa? Tujuannya itu dengan adanya pengurangan kadar air dalam ekstrak tersebut, maka diharapkan masa penyimpanan dari ekstrak tersebut akan lebih lama dibandingkan dengan ekstrak yang kadar airnya lebih banyak. Nah, seperti konsep kalau kita ngeringin, misal ada bahan makanan yang kita keringkan, pasti kan daya tahan atau daya simpannya lebih lama ya, dan dia mutu atau kualitas dari produk tersebut itu akan lebih bagus dibandingkan dengan bahan yang kadar airnya lebih banyak. Karena dengan kadar air yang lebih banyak akan berpotensi terjadi pembusukan atau materi-materi yang lain yang dapat mengganggu ekstrak atau senyawa dari bahan tersebut. Nah, jadi adanya freeze drying itu tadi berfungsi untuk memperlama daya simpan dan juga mampu menjaga kualitas mutu dari ekstrak yang kita ekstraksi tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu kita masuk ke identifikasi glikosida. Nah, dalam jurnal yang saya gunakan untuk identifikasi glikosidanya ini menggunakan metode screening fitokimia secara kualitatif. Nah, mesti kita sudah tidak asing ya kalau mendengar pengujian secara kualitatif karena pasti itu sudah sering dilakukan di lab ya teman-teman. Nah, untuk identifikasi senyawa glikosida ini sendiri, kita membutuhkan beberapa bahan atau senyawa kimia yang akan direaksikan dengan ekstrak yang telah kita buat. Nah, ini ada beberapa senyawa, yaitu ada asam asetat glasial, ada besi 3 klorida, ada asam sulfat pekat ya. Itu nanti jadi ekstrak yang telah kita dapatkan akan kita tambah dengan asam asetat glasial, lalu kita tambah dengan besi 3 klorida, ditambah dengan asam sulfat pekat, lalu dia akan dicampur. Nah, setelah dicampur itu nanti kita akan mengamati nih teman-teman, dari senyawa yang telah kita reaksikan itu tadi, kita akan mengamati kira-kira perubahan apa yang akan terjadi ya. Nah, di sini tanda-tanda dari senyawa tersebut positif mengandung glikosida, dia akan ditandai dengan timbulnya cincin berwarna ungu. Jadi nanti di permukaan bagian atas akan ada cincin atau lapisan tipis yang berwarna ungu. Nah, itu nanti berarti menunjukkan bahwa senyawa tersebut positif mengandung glikosida. Nah, untuk identifikasinya seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke hasil identifikasi. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti, nah, kita bisa melihat pada tabel 4, yaitu penapisan fitokimia ekstrak herba pegagan. Di sini ada beberapa contoh ya, teman-teman ya. Ada alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, banyak sekali ya. Karena tidak hanya glikosida saja yang diidentifikasi dalam jurnal ini, tapi kali ini kita akan terfokus pada glikosida nih, glikosida. Nah, di sini kita bisa melihat untuk golongan glikosida didapatkan hasil yang positif dan hasil pengamatan terbentuk cincin berwarna ungu. Nah, ini kan sesuai dengan teori yang kita sampaikan tadi ya, bahwa kalau ditandai dengan adanya teori cincin yang berwarna ungu, nah itu berarti positif mengandung glikosida. Nah, berarti dari hasil tabel
yang kita dapatkan, kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa herba pegagan ini positif mengandung glikosida dari percobaan kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti. Gitu ya. Sini sudah saya cantumkan bahwa dari hasil penapisan fitokimia ekstrak herba pegagan, hasil dalam tabel tercantum yaitu cincin berwarna ungu di mana sesuai dengan teori berarti ekstrak positif mengandung glikosida. Next. Jadi dari presentasi kita hari ini dapat kita simpulkan ya berdasarkan data yang ada serta teori yang telah disampaikan bahwa ekstrak herba pegagan positif mengandung glikosida di mana hal tersebut diketahui melalui screening fitokimia yang telah dilakukan secara kualitatif dan didapatkan hasil reaksi yang sesuai dengan dasar teori yang ada. Nah, begitu ya teman-teman. Tadi dari hasil percobaannya sesuai dengan hasil teorinya, di mana ada cincin berwarna ungu, itu menandakan bahwa ada kandungan glikosida dalam ekstrak herba pegagan. Seperti itu ya teman-teman. Next. Oke, terima kasih. Tidak terasa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung presentasi kita. Saya selaku pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan eh, perbuatan atau ucapan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.